Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 4 Agustus 2024. Kembali lagi beta memberikan penjelasan tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Ya. Selama kurun waktu 74 tahun kita ditipu dan dibohongi, bahkan diintimidasi oleh permainan politik busuk dan kotor dari Jawa dan Jakarta yang selalu menggunakan dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara teristimewa, membilangnya sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kenyataannya semua itu adalah penipuan dan kebohongan belaka. Tipu semuanya, bohong semuanya. Karena kalau berbicara mengenai Indonesia, maka tidak terlepas dari unsur proklamasi, penyerahan kedaulatan, likuidasi, dan dekret Soekarno. Sudah lihat? Sekali lagi beta ulangi, kalau berbicara tentang Indonesia, maka mau atau tidak mau, saudara harus berdiri pada 4 hal penting, dan itulah: 1. Proklamasi. 2. Penyerahan kedaulatan kepada Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Dan ketiga, likuidasi. Dan keempat, dekret Soekarno. 4 hal inilah yang merupakan dasar terbentuk dan kepalsuan Indonesia yang dikenal dengan sebutan RI dan NKRI. Saudara-saudara, mari kita belajar jujur dan berbicara benar tentang Indonesia. Pertama-tama, beta akan kasih lihat kepada semua saudara pengertian yang disampaikan oleh seorang profesor. Disampaikan oleh seorang profesor tentang makna apa itu Indonesia. Nah, karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan. Salah lagi. Nah, dari kolonel kitab teman-teman menjadi mayor. Saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Nah, sekarang dia banyak training. Ini adalah saya tidak. What happens after the? Saya tidak. Ini dia lor. What? Saya Banyak. Saya menolak Sultan. Teman Kristen Pahlawan nasional. Yang salah guru-guru sejarah. Karena guru sejarahnya juga nganggap 17 Agustus sudah ada negara.
Kan itu fakta sejarahnya 17 Agustus adalah tanggal di mana kita menyatakan bangsa sebagai bangsa. Nah, bangsa merdeka ini pada tanggal 18 Agustus membentuk negara yang disebut Republik Indonesia dengan segala kelengkapannya. Yang salah guru-guru sejarah. Karena guru sejarahnya juga nganggap 17 Agustus itu sudah ada negara. Kan itu fakta sejarahnya 17 Agustus adalah tanggal di mana kita menyatakan bangsa sebagai bangsa. Nah, bangsa merdeka ini pada tanggal 18 Agustus membentuk negara yang disebut Republik Indonesia dengan segala kelengkapannya. Yang salah guru-guru sejarah. Itu firman Tuhan. Kenapa kok butuh saksi? Mudahan kalau berbicara pagi hari ini ada harapan gitu Belanda mengakui, tapi sepertinya belum juga gitu. Saya membaca buku ini pun sedikit miris Pak Barata. Anda bisa cerita sedikit tentang apa yang terjadi? Ya. Baik, terima kasih Mbak Fendi. Inti permasalahan adalah sampai detik ini pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45. Jadi memang perlu diluruskan bahwa kemerdekaan atau eksistensi satu negara menurut Konvensi Montevideo 26 Desember tahun 33 memang tidak memerlukan pengakuan dari negara yang lain. Itu adalah hak Belanda untuk tidak mengakui kita. Tapi dalam hubungan internasional nanti Profesor Hikmanto bisa menerangkan harusnya kedua pihak saling mengakui. Nah, kalau yang satu tidak mengakui yang lain, ya mungkin bisa dijelaskan ini hubungan apa. Ya. Nah, jadi inilah yang kami sudah sejak tahun 2002 upayakan untuk dalam tanda kutip menormalisasi hubungan diplomatik. Itu. Jadi intinya bahwa kami menuntut Belanda harus mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45. Untuk pemerintah Belanda, Indonesia itu merdeka merupakan hadiah dari Belanda tanggal 27 Desember tahun 49, yaitu kepada Republik Indonesia Serikat. Sedangkan Republik Indonesia Serikat sudah dibubarkan 16 Agustus. Apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Mudahan kalau berbicara pagi hari ini ada harapan gitu Belanda. Indonesia dalam pandangan para profesor doktor di bidang sejarah, hukum, dan segala macam. Pernyataan Profesor Dr. Anhar Gonggong tentang Indonesia 100% salah dan ngawur. Luar biasa seorang profesor doktor ngomong bodoh dan ngawur yang tidak ada punya kebenaran. Ini kenapa? Ini manusia-manusia belajar di mana? Ini manusia-manusia ini minta ampun. Penipunya dan pembohongnya dan kebodohannya ternampak dalam membicarakan fakta hukum dan sejarah sehubungan dengan Indonesia. Selanjutnya, Dr. Batara R. Hutagalo mengatakan bahwa kalau Belanda tidak mau mengakui Indonesia sebagai negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, itu dia punya hak. Tetapi secara hukum internasional, itu sudah merdeka dan kacau balau. Omongan orang-orang bersekolah ternyata bodoh seperti kerbau. Bagaimana Anda bisa bilang merdeka? Ambil contoh di Palestina sekarang. Anda mau banting kepalamu di bawah sampai kepalamu pecah. Palestina tidak akan bisa merdeka. Karena bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Ya. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Hak segala bangsa. Indonesia itu bangsa atau tidak? Kacau balau ngomongannya. Ya. Indonesia
bukanlah bangsa, bukanlah wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda atau Jepang walaupun hanya 1 hari saja. Lalu bagaimana Bapak berbicara mengenai kemerdekaan Indonesia? Ya. Profesor Dr. Mahfud MD bilang bahwa pada tanggal 16 Agustus 1945, setelah Soekarno kembali dari luar negeri dalam membicarakan masalah kemerdekaan yang harus dinyatakan pada tanggal 24 Agustus, ternyata dipaksa oleh para penculik, 7 penculik, dan mendesak Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945 sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sekembalinya dari pernyataan proklamasi 16 Agustus yang didesak oleh 7 penculik itu, Soekarno mengatakan bahwa proklamasi tidak sah, bahkan ilegal, karena didesak oleh 7 penculik dan hanya didengar oleh 7 penculik. Kemudian keesokan paginya, tanggal 17 Agustus, dia kembali mengulanginya. Seperti hal yang terjadi pada tanggal 16 Agustus. Kacau besar. Jadi dia mengulanginya pada tanggal 17 Agustus itu menyatakan Indonesia merdeka, yang dalamnya terdapat kata kami bangsa Indonesia. Salah. Palsu. Ilegal. Unconstitutional, dan tidak dapat mencapai dan tidak mencapai standar kebangsaan. Ya. Setelah itu, Profesor Anhar Gonggong mengatakan bahwa 17 Agustus itu baru proklamasi, sedangkan 18 Agustus itu baru itu dinyatakan bangsa. Jadi kita punya guru-guru salah membicarakan sejarah. Profesor Gonggong juga salah. Ya. Semua yang berbicara untuk membela Indonesia itu semua salah. Tidak ada satupun yang benar. Tidak ada satupun yang benar. Ngaur semuanya. Bohong semuanya. Tipu semuanya. Bodoh semuanya. Tidak tahu sejarah, ngomong seenak saja. Yang penting sudah bergelar profesor doktor, lalu omongannya itu biar pincang ke, tempang ke, ya, kacau balau ke, palsu ke, ilegal ke. Bilang saja benar. Kan saya membuat anak murid, saya buat anak cucu berkembang dengan ilmu-ilmu tipu, ilmu-ilmu palsu yang disampaikan oleh manusia-manusia goblok dan tolol. Sekalipun telah bergelar profesor doktor, tapi omongannya benar-benar goblok dan tolol. Tingkat seorang profesor dan doktor tidak ngomong seperti itu. Mesti ngomong jujur, jangan ngomong tipu. Ya. Apalagi kalau disesuaikan dengan Konvensi Montevideo sebagaimana yang dimaksudkan oleh Dr. Betara Hutagalung, itu 0,0,0 dan seterusnya 0. Apa itu Indonesia sebenarnya? Enak aja bilang Indonesia merdeka, tapi apa sesungguhnya itu Indonesia? Tipu-tipu, omong kosong, lalu menggunakan hukum ini, hukum itu, ngawur semuanya. Terlebih lagi Profesor Dr. Hikmahanto menjelaskan tentang hukum UNCLOS 1982, berbicara mengenai kedaulatan Indonesia. Di mana ada kedaulatan Indonesia? Indonesia memiliki skandal kedaulatan, tapi tidak memiliki kedaulatan. Karena apa? Karena dengan menyebut Indonesia itu sendiri sudah terdapat dalam 4 konsep, yaitu proklamasi, ya, penyerahan kedaulatan, likuidasi, dan dekrit. Jadi kalau hukum dan undang-undang yang dibicarakan itu menyangkut dekrit Soekarno untuk Indonesia, maka semuanya palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan atau negara plagiat. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Mereka itu negara palsu, negara tidak benar, negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Karena apa? Karena semuanya sudah dilikuidasi. Semuanya sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Mau bicara apa lagi? Ya. Mau bicara apa lagi? Dr. Betara Hutagalung bilang sudah dibubarkan. Tapi dia tidak tahu bubarnya kapan.
Maka dia bilang tanggal 1 September atau 17 Agustus, sebarang ngomong saja. Indonesia itu eksak telah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950. Bubar, habis. Dan oleh karena pembubarannya itulah, maka pada tanggal 25 April 1950, Dewan Maluku Selatan dan rakyatnya memproklamirkan teritorial integritasnya sebagai negara merdeka dan berdaulat dalam bangsa Melanesia di kawasan Pasifik. Tidak ada lagi hubungan dengan Indonesia. Habis, putus, hancur. Tidak ada lagi. Indonesia tidak ada kok. Mau bicara Indonesia apa? Ya. Jadi mereka yang bergelar profesor, doktor yang bicara tentang Indonesia ngaur semuanya. Bohong semuanya. Tidak tahu sejarah. Ya. Omong kosong semuanya. Tipu daya semuanya. Berbicara mengenai Indonesia, maka mau atau tidak mau berbicara mengenai tipu daya dan kebohongan. Ya. Sekali lagi betul ulangi, siapapun Anda dengan posisi atau status apapun juga Anda, dan apakah Anda itu ada di negeri di Indonesia atau di luar negeri, sekalipun sekretaris jenderal PBB, tapi kalau berbicara mengenai Indonesia maka mau atau tidak mau bohong. Berbicara mengenai Indonesia, siapapun juga Anda dengar, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia, bahkan sampai kepada Ketua Dewan Keamanan PBB atau Sekretaris Jenderal PBB. Tapi kalau kalian berbicara mengenai Indonesia menyangkut RI dan NKRI sekarang ini, kalian semua adalah penipu, pembohong, terlibat dalam konsep komplot teori atau konspirasi internasional. Indonesia tidak ada, mau bicara Indonesia apa lagi? Indonesia sudah tidak ada. Ya. Dua hal penting yang sangat penting dan merupakan inti dari semuanya itulah satu, proklamasi, dan kedua, likuidasi. Soekarno telah membuat proklamasi menyangkut Indonesia. Setelah itu, dia membubarkannya, dia melikuidasinya, membubarkannya. Lalu mau apa ada lagi? Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Dia yang proklamasi, dia juga yang melikuidasi. Habis. Itu simpel, itu gampang. Ya, mau bicara apa lagi? Berbicara Indonesia dengan segala bentuk hukum dan undang-undang dalam apa saja modelnya. Anda sekalian adalah penipu dan pembohong, penjahat internasional. Ya, Indonesia dibubarkan, mau bicara Indonesia apa lagi? Indonesia sudah dibubarkan, mau bicara Indonesia apa lagi? Ya. Kalau sampai 9 perjanjian penting yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat mutlak dan tidak bisa lagi dicabut, yang didasari atas 9 perjanjian penting internasional. Kalau sampai 9 perjanjian penting internasional ini tidak lagi melekat pada Indonesia dan Indonesia tidak ada lagi pada 9 perjanjian penting internasional itu, maka terjerumuslah atau konsekuensi dari pelanggaran 9 perjanjian penting internasional itu adalah termasuk dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Jadi siapapun juga Anda, mau profesor, double profesor, 10 di belakang nama Anda, dan ditambah lagi dengan gelar doktor dan apa saja memenuhi tingkat pendidikan yang Anda inginkan. Tapi kalau selama Anda berbicara mengenai Indonesia, maka Anda adalah profesor ngaur, kadrun, dungu, bodoh, ya. Siapapun juga Anda. Beta memberikan tantangan besar kepada Anda sekalian untuk berhadapan dengan beta. Tidak perlu salahkan beta punya rakyat. Tidak perlu salahkan bilang makna separatis. Sekarang siapa ahli sejarah dan hukum di Indonesia? Siapa jago? Siapa? Terus teristimewa kepada pakar hukum internasional, Profesor Dr. Hikmahanto. Beta tantang Anda nyata-nyata. Kalau Anda berani berbicara bahwa Indonesia negara mereka berdaulat, beta siap untuk berhadapan dengan Anda di muka televisi. Supaya jangan beta pura disusahkan, jangan orang ditipu-tipu, jangan.
Dia omong kosong seperti anggota-anggota DPR bilang kata Papua itu wilayah Indonesia, ngawur semuanya. Ya. Indonesia sendiri bukan negara merdeka dan berdaulat. Indonesia sendiri adalah negara palsu, ilegal, dan angkosnal serta sekarang kelewatan. Bagaimana dibilang Papua Barat itu wilayah Indonesia? Bagaimana dibilang Republik Maluku Selatan itu wilayah Indonesia? Bagaimana bilang Aceh itu wilayah Republik Indonesia? Bagaimana dibilang Kalimantan itu? Tidak ada. Tidak ada punya dasar hukum. Akibatnya hukum yang kalian pakai itu adalah hukum palsu. Ya. Makanya disebut sebagai double standard. Segala yang menyangkut Indonesia itu double standard. Jadi profesor, doktor ahli hukum di Indonesia ini ngomong semuanya dalam konsep double standard. Ya. Melangkah meninggalkan 9 perjanjian penting internasional, risiko dan konsekuensinya adalah terjerumus dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia negara palsu, negara tidak benar, negara palsu, ilegal, angkosnal, serta skandal kelewatan. Dan pemerintah Indonesia adalah pengkhianat PBB. Ya. Intisari dari Indonesia itu adalah likuidasi. Intisari dari Indonesia itu adalah likuidasi. Dan puncak tertinggi dari pemerintah Indonesia menjalankan konsep politik Indonesia dan Indonesia sebagai bangsa dan negara mereka berdaulat adalah pengkhianat PBB. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai pengkhianat PBB. Karena apa? Dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Mahfud MD pada tanggal 1 Desember 2020 pada waktu dia menanggapi deklarasi Tuan Benny Menda sebagai Presiden Republik Papua Barat. Apa yang dia katakan? Profesor Dr. Mahfud MD selaku Menteri Polhukam dalam menanggapi deklarasi Tuan Benny Menda, dia sempat katakan bahwa PBB tidak akan mungkin membuat PBB tidak akan bisa membuat keputusan untuk kedua kalinya terhadap satu permasalahan yang sama. PBB tidak akan bisa membuat keputusan untuk kedua kalinya terhadap satu permasalahan yang sama. Indonesia sudah diakui membuat pengakuan untuk kedua kalinya terhadap satu permasalahan yang sama. PBB tidak bisa membuat pengakuan untuk kedua kalinya terhadap satu permasalahan yang sama. Indonesia telah diakui dalam bentuk negara Federasi Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai negara merdeka dan berdaulat mutlak dan tidak bisa lagi dicabut sesuai dengan rancangan Piagam Penyerahan Kedaulatan pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 dan sesuai juga dengan Piagam Persetujuan dari Rancangan Konstitusi 1949. Jadi kalau sudah diakui bagaimana lagi? Untuk itu apa yang kalian maksudkan dengan Indonesia selama ini? Itu Indonesia palsu, ilegal, angkosnal, serta skandal kelewatan atau Indonesia yang tidak benar. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta menghimbau kepada Presiden Republik Indonesia atau NKRI, Insinyur Haji Joko Widodo di Jakarta dan wakilnya Profesor Ma'ruf Amin, bersama juga semua anggota kabinet dan semua anggota parlemen di Senayan Jakarta, DPR dan MPRI di Senayan Jakarta. Sadarlah bahwa Indonesia yang ada sekarang ini, yang dikenal dengan sebutan RI dan NKRI, itu adalah Indonesia yang tidak benar, bahkan palsu, ilegal, dan angkosnal serta skandal kelewatan. Hal mana sesuai dengan 4 hal penting. Ya. Dan itulah proklamasi penyerahan kedaulatan Negara Federasi Republik Indonesia, RIS, likuidasi, dan dekrit Soekarno pada tanggal 5 Juli 1929 di Jakarta. 4 hal ini yang merupakan bukti nyata bahwa
Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan unconstitusional serta skandal kedaulatan. Selebihnya, penjabarannya adalah 9 perjanjian penting internasional dan 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia negara palsu, ilegal, dan unconstitusional serta skandal kedaulatan, dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Ya. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Karena telah dibubarkan, telah dilikuidasi. Untuk itu apa yang dikatakan oleh Dr. Betara Hutagalung bahwa mereka berusaha untuk memintakan dukungan, pengakuan dari pemerintah Belanda untuk RI merdeka tanggal 17 Agustus 1945, tapi tidak diterima bahkan ditolak. Itu terserah pemerintah Belanda. Tapi hak kemerdekaan bangsa di mana? Ada bangsa Indonesia di mana? Ya. Selama ini kalian tipu daya, pembohongan yang luar biasa, pembohongan internasional. Kalian sebagai profesor, doktor yang berbicara mengenai Indonesia, kalian semua penipu dan pembohong. Beta menuntut dari kalian semua yang bergelar profesor, doktor, ahli hukum, dan ahli sejarah di Indonesia, berapapun kalian. Mari kita duduk dan berbicara tentang Indonesia di muka televisi, supaya dunia dengar dan seluruh rakyat dengar bahwa siapa akan bicara benar tentang Indonesia. Selama ini kalian tipu daya dan membohongi semua rakyat dan menyusahkan semua rakyat, sehingga akhirnya apa yang jadi? Rakyat bangsa Maluku di tanah air dianiaya oleh polisi-polisi sontoloyo di sana, ya, TNI sontoloyo yang goblok dalam sejarah karena permainan politik busuk dari Jawa dan Jakarta. Akibatnya rakyat dikorbankan. Padahal yang salah itu kalian sebagai pemerintah Indonesia. Kalian penipu, kalian pembohong, pendusta, tipu daya. Kalian adalah manusia-manusia kriminal internasional. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta juga tidak lupa menghimbau kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Pangdam Malas Patibura, Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, ya, para jaksa hakim, para advokat di Maluku sana, dan teristimewa kepada Fakultas Hukum di Universitas Patibura maupun di UKIM dan di mana saja, sadar bahwa segala bentuk hukum dan undang-undang yang didapat berdasarkan Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 di Jakarta itu palsu semuanya. Ya. Itu hukum terlaku, hukum babau tai itu buang akan di lautan sana, bakar akan. Segala bentuk hukum dan undang-undang dasar 45 yang selama ini digembar-gemborkan, ya, menyangkut Pancasila, bakar akan. Itu terlaku semua tuh. Itu tipu daya, itu permainan politik busuk dan kotor di Jawa dan Jakarta. Itu bukan kebenaran, itu tipu daya. Ya. Sebab kalau berbicara mengenai Indonesia, mesti berbicara mengenai kebenaran. Dan kebenaran itu menyangkut 9 perjanjian penting internasional. Di luar itu, ilegal, palsu, cacat, unconstitutional. Ya. Indonesia sekarang ini berdiri di atas dasar kepalsuan. Indonesia sekarang ini adalah Indonesia yang tidak benar. Indonesia sekarang ini adalah Indonesia tipu daya, permainan politik busuk dari Jawa dan Jakarta. Siapa ahli hukum dan ahli sejarah Indonesia bisa berhadapan dengan beta? Siapa? Ya. 74 tahun rakyat bangsa Maluku dianiaya, disalahkan, sampai Presiden Republik Maluku Selatan semua kali tembak mati tanpa salah. Beliau katakan bahwa undang-undang hukum tidak diberlakukan di Indonesia. Lalu apa yang diberlakukan? Keputusan pemerintah. Pemerintah siapa? Pemerintah Indonesia. Indonesia mana? Kacau balau semuanya. Untuk itu, pemerintah Indonesia sadar ini. Melalui kesempatan ini, 4 Agustus 2024, beta akan beritahukan kepada Anda sekalian. Ya, karena tipu daya dan kejahatan yang kalian lakukan untuk merampok teritorial integritas Republik Maluku Selatan masuk ke dalam Indonesia yang adalah negara palsu, ilegal, dan unconstitusional serta skandal kedaulatan itu, kerugiannya telah mencapai 740 triliun euro. Dan setiap orang yang kalian bunuh harus dibayar dengan standar 25.000 euro per person. Paling kecil kan 25.000 euro itu kan sedikit, tidak banyak.
Semua yang dihukum, dituduh, dianiaya, dipukul, siapa saja dari anak-anak rakyat Republik Maluku Selatan oleh tuduhan penipuan dan kebohongan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP 58 menyangkut RI dan NKRI. Perempuan, laki-laki, tua, muda, Kristen, Islam, siapa saja yang disalahkan oleh kalian harus dibayar. Ya. Sekalipun dia sudah mati dari tahun 1950, tetap akan dicungkil, dibayar semuanya. Dan kerugian negara telah mencapai 740 triliun euro, harus dibayar oleh pemerintah Indonesia. Ya. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Indonesia alias RI dan NKRI bukan negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu negara palsu, ya, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Bahkan dapat juga disebut sebagai negara double standar. Itu negara yang tidak benar. Ya. Untuk itu apa yang disampaikan oleh Profesor Anhar Gonggong, ya, Profesor Dr. Siti Zuhro, Dr. Hasan Wirayuda, Profesor Dr. Hikmahanto, Dr. Batara Hutagalung, Profesor Dr. Mahfud MD, dan termasuk Insinyur Soekarno, Insinyur Joko Widodo dan wakilnya, dan semua anggota DPR, semua anggota kabinet, semua anggota MPR di Senayan Jakarta. Kalau kalian berbicara mengenai Indonesia, kalian semua adalah penipu dan pembohong, kurang ajar. Ya, kalian semua paling biadab. Karena dengan membunuh presiden kami, membuktikan bahwa kalian adalah manusia-manusia biadab dan kurang ajar. Sebuah Indonesia tidak benar. Ya. Di mana kebenarannya? Coba ada satu orang di antara profesor doktor di Indonesia hari ini bisa muncul dan menyatakan kepada beta dan semua bahwa Indonesia negara benar. Coba. Beta tantang semua kalian, para ahli hukum dan sejarah, sarjana-sarjana hukum, mana itu mana. Jangan tipu rakyat. Ya. Jangan datang dengan kamu orang punya omong kosong, lah bikin diri seperti profesor, pernah ngomong bodoh, ngomong ngawur, tipu daya, tidak punya kebenaran. Lalu bilang kata itu benar. Itu bohong semuanya. Untuk itu melalui kesempatan ini, beta menghimbau sekali lagi kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Pangdam 16 Patimura, semua anggota DPRD di Maluku, ya, sadarlah dan ingatlah bahwa hak kemerdekaan dan kedaulatan Republik Maluku Selatan harus dituntut dari Presiden Indonesia Jokowi untuk kembalikan sekarang. Ya, hak kedaulatan harus dikembalikan karena Indonesia tidak pernah memiliki kemerdekaan dan kedaulatan. Indonesia tidak pernah memiliki kemerdekaan dan kedaulatan. Kalau itu berbicara mengenai 17 Agustus 45, itu 0,0,0 dan seterusnya 0. Tidak benar, tidak ada. 17 Agustus itu merupakan fakta bukti nyata dari Indonesia palsu, ilegal, dan unconstitutional serta skandal kedaulatan. Dan terlebih lagi, kalau berbicara mengenai RI dan NKRI, itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara, dan merusak negara. Dan itulah negara Federasi Republik Indonesia. Jadi jangan tipu, jadi jangan sombong. Berbicara mengenai Indonesia, apalagi kalau itu menyangkut RI dan NKRI, kepada semua profesor, doktor, ahli hukum dan sejarah di seluruh Indonesia, jangan lupa. Ya, kepada mahasiswa yang belajar sejarah dan hukum di Indonesia, jangan lupa. Kalau berbicara mengenai RI dan NKRI, itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara, dan merusak negara. Ya, tapi jangan lupa bahwa status mutlak dari RIS, Negara Republik Indonesia Serikat, itu sah, legal, dan tidak dapat dicabut. Dan tidak dapat dicabut. Dan karena tidak dapat dicabut, dapat diperjuangkan dengan segala bentuk hukum dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar dan rancangan Konstitusi RIS 1949. Ya. Jadi kalau di luar hasil Konferensi Meja Bundar dan rancangan Konstitusi RIS 1949 yang ditetapkan berdasarkan 9 perjanjian penting internasional
maka itu adalah Indonesia yang tidak benar, palsu, ilegal, dan unkonstitusional. Semoga hal ini mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia untuk tidak lagi secepat itu laris bercekik seperti kilat untuk memainkan konsep-konsep penipuan dan kebohongan. Karena bagaimanapun cepatnya dan lajunya dan larinya sebegitu hebat untuk warnai bunga dunia ini dengan penipuan dan kebohongan, akan dikalahkan juga oleh kebenaran pada saatnya, pada waktunya. Ya, demikianlah pernyataan beta hari ini untuk pemerintah Indonesia untuk sadar bahwa Indonesia Al-Syari dan negeri yang selama ini digembar-gemborkan benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skala kelatan. Makanya semua wilayah di Indonesia berhak, gubernur-gubernur anak asli Maluku Timur, ya, Papua, Sulawesi, ya, Kalimantan, Sumatera, sampai kepada Jawa sekalipun, Bali, harus berani menentang kepalsuan dan keilegalnya permainan politik busuk dari Jawa dan Jakarta ini. Mesti tolak. Jangan terima Indonesia. Itu bukan negara merdeka dan berdaulat. Itu bukan negara merdeka dan berdaulat. Ingat, pada hari ini tanggal 4 Agustus 2004, beta sudah kasih tahu buat semua kalian bahwa Indonesia Al-Syari dan negeri bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Apalagi kalau menggunakan 17 Agustus 45. Itu tipu, ya. Itu bohong. Karena tidak ada bangsa Indonesia, ya. Tidak pernah ada bangsa Indonesia. Untuk mencapai 17 Agustus 45 harus ada dua hal penting, yaitu satu, Soekarno pertama-tama harus membuat referendum terhadap rakyat yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda untuk mau menjadi Hindia Belanda atau mengakui Indonesia sebagai bangsa negaranya. Soekarno tidak membuat referendum terhadap hal ini. Kedua, Soekarno harus mendapat mandat dari bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, untuk mendesaknya untuk membuat proklamasi. Kalau dia tidak memiliki itu, berarti proklamasinya itu tidak sah, bahkan ilegal, dan dinyatakan sebagai konsep kriminal internasional. Ya, 17 Agustus 45 itulah bukti nyata dari konsep kriminal internasional. Kejahatan itu bukan proklamasi, itu kejahatan, penipuan, kebohongan. Demikianlah pernyataan beta hari ini. Dari beta, Bung Anies Werinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Yang terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS.